arti kata seks itu sendiri sebenarnya berkaitan dengan everything about your genital ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kelamin. Pasti yang dikenal adalah hubungan seksual berfungsi untuk reproduksi. Itu ketika berhubungan seksual ya pasti untuk kemudian ada reproduksi. Nah, yang kedua baru ada rasa senang. Nah, yang kedua fungsinya adalah untuk rekreasi. Gimana kalau nih pasangannya kok ternyata tidak menikmati, itu dalam konteks si hubungan seksual atau seks sebagai rekreasi. Gimana memenuhi kebutuhan hubungan seksual itu? Apalagi kan ya kita semua pakai masker ya, maksudnya kita sangat menjaga diri kita. Nah, ini kan hubungan seksual harus membuka semuanya dong, gitu. Itu gimana, Dok? Prinsipnya sebenarnya, jadi begini. Halo sahabat SMC semua, selamat datang di acara perdana Ngobrol Sehat bersama Klinik SMC. Perkenalkan, saya adalah hostnya, nama saya Laksmi. Dan saya mau cerita sedikit nih tentang Klinik Sudirman Medical Center ya. Klinik Sudirman Medical Center adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Jadi dokter-dokternya ada di sana tuh bervariatif banget loh teman-teman. Jadi ada dokter gigi, dokter anak, dokter saraf, dokter umum, obgyn, dokter spesialis jiwa, dokter kulit, penyakit dalam, dan dokter mata. Alamat klinik SMC ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A, Denpasar Barat. Nah, sekarang saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Dr. Oke Negara. Nah, Dr. Oke mungkin bisa perkenalan sedikit. Ya, selamat berjumpa ya, ini edisi perdana ya. Iya, ini edisi perdana. Pertama kali ketemu Laksmi, semoga kita tetap selalu sehat-sehat saja di era masa yang susah ini di zaman pandemi COVID-19. Senang sekali bisa tampil di di live IG ya, untuk bisa berbagi kisah, cerita, pengalaman termasuk edukasi buat para sahabat SMC. Jadi karena keahlian saya di ilmu kesehatan seksual atau seksologi, topik yang sekarang kita akan banyak diskusi tentang kesehatan seksual atau seks yang sehat ya Laksmi. Iya, seks sehat di masa COVID-19. Iya. Ya, beliau adalah seksolog dan Ketua Asosiasi Seksologi Indonesia cabang Denpasar ya. Itu tuh saya mau nanya dulu nih. Biasanya kalau seksolog itu dari mana sih Dok pendidikannya? Ya, jadi sebenarnya seksologi atau seksolog itu sebenarnya bukan spesialis ya di mana-mana juga, tetapi ilmu tentang yang berkaitan dengan seksualitas manusia. Dan itu kalau di Indonesia untuk mendapatkan brevet keahlian itu adalah fellowship ya. Jadi ada pendidikannya, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, kemudian mengikuti fellowship program, dan kemudian baru nanti diberikan semacam award atau sertifikat untuk bisa melakukan praktek menangani pasien-pasien di bidang kesehatan seksual. Oh gitu, jadi bukan spesialis ya yang kita harus menempuh 4 tahun ya kalau spesialis. Ya, kadang-kadang ada yang 3,5, 4 tahun, ada yang paling cepat mungkin 2,5 tahun ya. Ada sih beberapa spesialisasi khusus. Sekarang topik kita nih tentang seks sehat di masa pandemi ya Dok ya. Itu sebenarnya ini topiknya menantang banget buat saya nih. Karena menggelitik gitu temanya. Itu kita mulai dari arti seks dulu kali ya Dok ya. Sebenarnya seks itu apa sih Dok? Kan kita taunya seks jenis kelamin atau seks yang jorok-jorok gitu. Itu sebenarnya gimana Dok? Ya, kalau bicara kalau seks di bahasa Indonesia kan SEKS ya. Tapi kita tahu itu istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang 3 huruf SE dan X. Kalau kita berbicara tentang seks, orang pasti berpikir tentang aktivitas seksual sebenarnya lebih banyak. Film porno, seksualitas, hubungan seksual. Apakah itu benar atau salah? Sebenarnya nggak salah juga, cuma arti kata seks itu sendiri sebenarnya berkaitan dengan everything about your genital ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kelamin, baik itu bentuknya, fungsinya, itu dari perspektif biologi ya. Kemudian secara psikososialnya, misalnya saja tentang hubungan seksual, risiko seksual, dan aktivitas seksual, itu masuk psikoseksual dan perilaku. Kemudian ada perspektif klinis yang menyangkut penyakitnya misalnya, bahkan perspektif budaya. Ya, orang Bali kalau
marah ngomong kelamin loh sebenarnya ya. Oh, gitu. Ya, kalau yang lain mungkin binatang dipakai begitu. Jadi ekspresi budaya dan emosi juga kadang orang mengucapkan tentang hal yang berkaitan dengan seks. Tapi sebenarnya balik lagi, seks itu adalah artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kelamin. Karena manusia secara umum terbagi menjadi dua kutub, laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan identitas kelamin. Jadi yang laki-laki punya kelamin namanya penis, yang perempuan punya kelamin namanya vagina. Itu dijadikan identitas kemudian. Ya, jadi nggak salah misalnya begini, ketika kita nulis biodata bahasa Inggris atau mau keluar negeri bikin aplikasi, ya ditulis di situ name Laksmi, ya birth of date eh, 30 Februari, ada ya 30 Februari. 1990 berapa. Kemudian address, ya kan alamat. Nah, terus ada kata sex titik dua. What will you write on that blanks? Mau ditulis apa di situ? Biasanya malah nggak blank, Dok. Malah sudah ditentukan kan? Jadi di itu mungkin orang nulisnya male or female karena berkaitan dengan kelamin dan identitasnya. Jadi jangan ditulis sex titik dua not yet. Atau twice a week, Oh ya. every day gitu ya. Karena kalau berpikir tentang aktivitas seksual ya ke situ pikirannya. Cuma sebenarnya ketika berpikir bahwa seks itu adalah aktivitas seksual itu juga nggak salah. Itu adalah one of the point, a big point yang besar adalah tentang kelamin. Tetapi small pointnya yang kecil-kecil itu yaitu dia si aktivitas seksual, salah satunya yang domain yang paling banyak dibicarakan orang. Termasuk nanti juga hari ini. Oke, Dok. Gitu. Kalau misalnya yang intersex tuh gimana ya, Dok ya? Jadi gini, ketika berbicara tentang kelamin itu ditentukan oleh masyarakat, dibagi-bagi, dipilah-pilah. Karena sebenarnya yang menentukan kelahiran orang menjadi laki-laki dan perempuan itu pun juga banyak faktor yang menentukan. Mulai dari genetiknya, kromosomnya, ya hormonnya, ya kemudian juga belum lagi gradasi feminisasi dan maskulinisasi. Jadi sebenarnya itu adalah gradasi. Ya, jadi ada yang kemudian sangat jelas dia laki-laki, sangat jelas dia perempuan, dan sebagian kecil ada di gradasi di tengah-tengahnya, nggak laki-laki, nggak perempuan. Makanya kita kenal juga kelamin yang membingungkan, namanya ambigu genitalis, ya, kemudian intersex, ya, belum lagi kemudian caranya juga memandang dirinya dan berperan terhadap kelaminnya. Jadi ada yang kemudian punya orientasi, ya, laki-laki diharapkan punya partner seksualnya adalah perempuan. Itu secara common atau general seperti itu. Tetapi kok ada nih yang laki-laki sukanya sama laki-laki, kok ada nih perempuan dengan perempuan, yang orang bilang dengan gay, lesbian itu masuk kepada homosexuality. Ternyata itu juga ditentukan oleh genetik, kromosom sebagian besar. Kalau yang lain juga ada dari perilaku, karena perilakunya, kedekatannya itu yang by situation ya, partially ya terjadi. Tetapi maksud saya itulah keragamannya. Jadi orientasi itu keragaman. Sekarang kita nggak menganggapnya sebagai sebuah hal yang sakit, bukan disorientasi, bukan penyakit sosial, bukan kelainan seksual, tetapi dia lebih kepada orientasi. Ya, dia memang sukanya kepada perempuan ya udah silakan selama itu ternyata tidak mengganggu orang. Yang menjadi masalah adalah ketika homosexuality itu misalnya adalah kemudian dia membawa memunculkan depresi pada dirinya, nggak nyaman dengan keberadaannya. Nah, jadi depresinya yang ditangani, datang ke psikiater untuk memperbaiki itu. Kalaupun kemudian ternyata dia kepingin merubah kemudian orientasinya, apakah itu bisa atau tidak? Karena banyak faktor penyebabnya, itu diserahkan lagi dengan pengalaman, waktu, dan keadaan yang memungkinkan untuk merubahnya. Artinya itu semua adalah gradasi sebenarnya. Jadi ada kita juga menyebutnya secara keseluruhannya ada LGBTQIR, banyak ya. Ada queer di situ juga ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa menentukan bahwa nggak melulu laki-laki dan perempuan, nggak melulu laki-laki harus dengan perempuan dalam melakukan aktivitas seksual begitu. Ternyata beragam. Memang secara keseluruhan, secara umum memang terbagi kutubnya laki dan perempuan. Dan mereka yang berada di tengah-tengah mungkin di masa lalu tidak memunculkan diri. Jadi kelihatannya memang nggak ada. Sekarang demikian ekspresi dikedepankan, kok muncul gradasi yang baru ini. Dan itu bisa-bisa sah-sah aja selama tidak merasa
inferior pada dirinya, tidak terganggu dan tidak mengganggu orang lain. Iya. Dan kalaupun punya pasangan, ternyata pasangannya juga nyaman-nyaman aja. Prinsip dari seseorang melakukan partnership dalam hubungan seksual ada yang pertama saling suka, yang kedua tidak ada tekanan atau tidak ada yang merasa dirugikan, yang ketiga memang tidak ada efek dari hubungan itu, misalnya infeksi atau kekerasan, tekanan yang bersifat bisa memunculkan problem fisik gitu misalnya. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya bukan penyimpangan ya, bukan penyimpangan juga. bukan. Itu jadi kayak spektrum nih, sahabat Betul, SMC. iya. Ini informasi yang menarik banget nih buat kita semua ya. Ya. Yang dibilang penyimpangan itu Laksmi ya, kita sebut dengan parafilia. Oh. Parafilia itu artinya begini, misalnya contohnya yang suka ngintip, Oh, voyeurism. Nah, kan tahu ya voyeurism. Voyeurism itu dia suka ngintip orang buka baju, mandi di kolam berenang gitu dari kejauhan. Ya. Nah, maksudnya begini. Kalau ngintip kayak gini semua orang juga suka. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Parafilia itu adalah ketika itu menjadi eksklusif. Eksklusif itu artinya cuma itu aja yang disukain. Ketika yang diintip ternyata datang dengan rela, misalnya mau diajak beraktivitas seksual, dia nggak suka. Dia nggak suka itu. Tapi kalau orang yang normal, dia pasti suka. Yang diintip ternyata datang, mau dong gitu ya. Kecuali ada batasan-batasan yang merasa dia harus hindari. Tapi kalau sesungguh-sungguhnya tidak ada batasan lagi, dia pasti mau. Nah, ini yang tidak mau ini cuma suka mengintip, itulah yang disebut dengan parafilia. Kemungkinan sekali di situ memang ada masalah kejiwaan. Banyak juga misalnya yang orang dewasa dengan orang dewasa dong, harusnya tiba-tiba dia tertarik dengan mereka yang belum puber, belum menstruasi, belum mimpi basah begitu, di bawah 12 tahun, itu partner seksualnya ingin dijadikan partner atau target. Nah, itu juga disebut pedofilia kan. Nah, itu masuk parafilia. Atau yang lebih ekstrim banyak juga, misalnya suka dengan orang yang tidak berdaya, apalagi sampai orang yang sudah tidak bernafas, itu namanya nekrofilia. Jadi jangan salah, ada yang kemudian menyakiti, bikin pingsan, bahkan membunuh dulu baru berhubungan seksual gitu. Ya gitu, banyak. Atau apa ya, yang menggunakan benda-benda tertentu yang menyakiti, ya fetishism. Atau yang satu menyakiti, yang satu suka disakiti, tidak secara seksual, nyakitin aja, nyambukin, puas secara seksual, yang dicambukin juga senang, itu namanya sadomasochism. Yang satu suka menyakiti, sadism, yang satu lagi suka disakiti, disebut dengan masochism. Dua-duanya ketemu klop jadi sadomasochism. Wah, ternyata variatif banget ya sahabat SMC ya. Ya, jadi ada istilah dalam pilihan seksual itu, ada yang memang deviasi atau kelainan yang disebut dengan parafilia, ada yang spektrum tadi, yang disebut dengan orientasi seksualnya yang beragam. Iya. Itu berarti nggak ngaruh sama gender ya, beda lagi ya? Beda. Kalau gender itu adalah pembagian peran. Dan ini bisa bertukar juga. Misalnya laki-laki dia harus jadi kepala keluarga, ngurusin rumah, atau dia harus bekerja yang physically gitu misalnya. Perempuan dia nggak harus di rumah, nggak boleh jadi sopir, nggak boleh manjat pohon kelapa yang begitu-gitu. Padahal kan bisa-bisa saja. Jadi ketika ketimpangan perbedaan peran ini kemudian disamakan, itulah yang disebut dengan emansipasi. Jadi laki perempuan nggak ada masalah, mau di mana aja posisinya. Yang tidak bisa dipertukarkan adalah cuma kelamin. Perannya bisa dipertukarkan. Seks tidak bisa dipertukarkan kecuali operasi, dan itu juga tidak definitif jadinya. Itu kan agak fake jadinya ya. Yang asli jadi dirubah begitu. Oke, berarti sekarang kita mulai nanya fungsinya nih. Kita kan dari tadi ngebahas tentang seksualitas ya. Itu fungsi seks tuh sebenarnya apa sih, Dok? Jadi dalam hal ini adalah begini, kita ketika memandang seks itu sebagai sebuah hubungan seksual, itu sebenarnya banyak fungsinya. Ketika laki-laki bertemu dengan perempuan dalam keadaan umum seperti itu, dan kemudian berhubungan seksual, jadi ada kelamin laki-laki bertemu dengan kelamin perempuan, ya. Itu yang disebut dengan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini fungsinya apa sih? Secara klasik dari dulu pasti yang dikenal adalah hubungan seksual berfungsi untuk reproduksi. Berhubungan, hamil, ada anak. Nah, gitu secara klasik. Zaman dulu kan nggak ada upaya-upaya untuk mencegah kehamilan seperti menggunakan kontrasepsi atau cara-cara yang lain ya. Jadi untuk mencegah kehamilan. Jadi setiap kali hubungan seksual ketika dia sudah puber, ketemu pasangannya, bahkan ini masih di zaman purbakala dulu sebelum manusia pakai baju sekalipun, masih little bit seperti
animal begitu ya, itu ketika berhubungan seksual ya pasti untuk kemudian ada bereproduksi. Nah, yang kedua baru ada rasa senang. Nah, yang kedua fungsinya adalah untuk rekreasi. Nah, untuk senang-senang. Makanya sekarang banyak orang yang ingin gimana sih caranya untuk memuaskan pasangan. Oh iya. Gimana kalau nih pasangannya kok ternyata tidak menikmati. Itu dalam konteks si hubungan seksual atau seks sebagai rekreasi. Dan ini bisa dilakukan terus-terusan, long lasting sampai sudah usia lanjut sebenarnya bisa dipertahankan. Cuma di situ nanti ada banyak tips, trik dan lain-lain untuk mempertahankan, untuk mendapatkan rasa senang dalam berhubungan seksual. Yang ketiga, hubungannya adalah untuk relasi. Maksudnya gini, ketika relasi itu masih renggang, ya ngobrol-ngobrol biasa, habis itu pegangan tangan, ciuman, kissing. Tetapi begitu relasi itu sedemikian dekat, untuk mendekatkan relasi, akhirnya hubungan seksual yang terjadi. Tapi jangan tertipu juga ya, jadi jangan-jangan anak-anak ABG yang masih baru remaja, udah puber, ya untuk relasi lebih kuat nih pacaran kita, lu cinta sama aku, ayo dong, buktiin dong cintanya. Ngapain? Ya udah, buka bajunya gitu. Buktikan tanda cintanya. Ya nggak gitu juga artinya. Iya. Relasi ini adalah ada rasa tanggung jawab di situ. Jadi bagaimana kemudian ada yang fungsi yang berikutnya adalah pro institusi. Jadi untuk mempertahankan keutuhan institusi dalam hal ini rumah tangga, salah satunya adalah lekatkan juga hubungan seksualnya. Kita sering lihat pasangan yang ternyata tidak nyaman dalam berhubungan seksual di dalam rumah tangganya cenderung kemudian mencari kesenangan di tempat lain. Berarti institusinya akan terganggu. Institusi di sini adalah hubungan kedekatannya dalam rumah tangga. Bisa itu perkawinan, bisa itu mungkin yang zaman sekarang banyak orang di luar sana nggak kawin ya, nggak menikah, tetapi masih hidup bareng. Nah itulah yang maksudnya untuk mempertahankan kebersamaannya itu salah satunya dengan hubungan seksual. Tetapi hubungan seksual yang paling sekarang diminati orang adalah untuk diketahui adalah pro-healthy. Untuk tetap sehat dan kemudian usianya tetap terjaga sampai lanjut. Panjang umur, bisa nggak? Bisa banget. Oh, bisa banget ya. Ya, jadi ternyata itu bisa dipertahankan lewat hubungan seksual. Ya, salah satunya, misalnya ada pertanyaan gini, dok, apakah kapan sih hubungan seksual bisa dilakukan, seberapa kali frekuensinya yang bisa bikin kita tetap bugar, sehat gitu ya. Jadi banyak penelitian menyatakan ini dalam keadaan masih fine-fine aja, kondisi tubuhnya bagus, sudah cukup dewasa, kalau ternyata bisa mempertahankan hubungan dilakukan 3 hari sekali saja atau 2 kali seminggu saja, itu nanti tubuh akan memproduksi atau mempertahankan kadar nitrit oxide dalam darah ya. Dan itu nitrit oxide itu adalah sebenarnya semacam dalam tanda petik pupuknya si pembuluh darah. Dia akan mempertahankan pembuluh darah menjadi bagus, pelapis dari pembuluh darah yang namanya endotel jadi lebih kuat, tetap pembuluh darah yang terjaga, aliran darahnya lancar, dan kita tahu bahwa aliran darah yang lancar dan bisa dipertahankan itu bisa mempertahankan kesehatan tubuh. Karena tubuh kita ini dialiri semuanya oleh darah ya, untuk diberikan makanan ke sel-sel, termasuk ke tangan-tangan, ke kaki-kaki, ke otak, semuanya harus mendapatkan aliran darah yang cukup. Dan nitrit oxide yang salah satunya harus dipertahankan. Dan kemudian juga hubungan seksual yang baik itu juga bisa yang teratur tadi dalam durasi seperti juga bisa mempertahankan hormon testosteron misalnya. Hormon testosteron ini yang menjaga kemudian kebugaran tubuh, activity daily living, fungsi tulang, semuanya fungsi tubuh yang terutama well-being. Well-being itu merasa tiap hari itu rasa nyaman, enak gitu ya, positif, thinking positif, jauh dari stres. Itu karena hormon testosteron bisa dipertahankan. Dan yang paling penting kemudian hubungan seksual ini juga bisa mendukung upaya yang teratur tadi itu untuk healthy, juga bisa mempertahankan fungsi reproduksinya. Banyak bertanya, dok, supaya cepat reproduksi pasangan saya bisa hamil berapa kali sih melakukan hubungan seksual kalau kita nggak pakai menghitung-hitung sistem kalender kapan ovulasi. Lakukan saja 3 hari sekali. Jadi kalau nggak bulan ini ketemu masa suburnya, kalau udah rutin bulan depan ketemu. Harapannya kalau benar-benar ketemu bisa terjadi kehamilan. Jadi di situ juga ternyata hubungan seksual yang dikondisikan teratur baik itu bisa menjaga kesehatan dan juga bikin awet muda atau panjang usia. Iya, wah ternyata menarik banget ya sahabat SMC ya, banyak banget positifnya dari berhubungan seksual ternyata. Lalu dok, Ya. mungkin kalau sekarang fungsinya tuh lebih ke rekreasi ya dok ya, soalnya banyak orang yang sekarang nggak child free ya, Ya. yang memilih untuk tidak punya anak.
Ya, Itu ya gimana, Dok? itu kan perkembangan zaman kemudian menentukan artinya begini, ketika human rights, hak-hak asasi manusia dikedepankan, ternyata unsur dari hak asasi itu salah satunya adalah di situ hak untuk menentukan bahwa kita tidak boleh ditekan oleh orang lain untuk pilihan seksual, termasuk perilaku seksual itu pertama. Yang kedua, hak untuk menentukan juga mau kawin dan punya anak, ternyata itu adalah hak asasi, hak reproduksi dan seksual dari 12 item yang ada disetujui oleh International Planned Parenthood Federation. Ya, jadi balik lagi tadi Laksmi bilang kan, jadi ini banyak orang yang nggak kepingin eh, punya anak jadinya ya, kemudian akhirnya melakukan hubungan seksual untuk keselarasan hubungan, pleasure, senang-senang. It is okay jika itu adalah kemudian pilihannya. Yang penting dilakukan dengan sehat. Yang penting tidak menyakiti pasangan. Yang penting pasangannya juga setuju dengan konsep itu. Karena kalau ternyata kadang-kadang sesama pasangan setuju, tetapi ketemu keluarganya ditanyain terus, Oh iya. ini pacaran melulu nih katanya udah apalagi sudah diketahui berhubungan ya, nggak boleh gitu dong, kecepetan dong menikah. Nah itu berkaitan dengan interaksinya dengan sosialnya. Itu juga yang perlu dipikirkan karena akhirnya itulah menentukan kesehatan atau kualitas hidupnya. Jadi relasi seksual ini yang sehat adalah jika dia fisiknya sehat, mentalnya sehat, sosialnya sehat, dan apa namanya juga berkaitan dengan emosionalnya juga sehat. Bisa kebayang nggak kalau ternyata tekanan banyak dari luar, itu juga akan mengurangi kualitas dari salah satu poin perspektif tadi, mungkin mentalnya atau psikisnya yang terganggu. Iya. Karena setiap kali, akhirnya begini nih, aku males ke kampung, setiap kali ke kampung ditanyain melulu. Iya. Akhirnya nggak ke kampung-kampung, ya udah senang-senang aja dengan pasangannya, entah menikah atau tidak. Tapi paling tidak, kalaupun dia bersama dengan pasangannya, semua unsur-unsur seks yang sehat harus dia lakukan. Salah satunya juga adalah tidak saling menyakiti, termasuk juga merawat organ reproduksi dan menghindari infeksi. Jangan-jangan tinggal bersama, Ya. tapi salah satunya nggak setia. Wah, itu serem. Akhirnya Ya. mengundang infeksi datang, ya itu juga nggak sehat. Iya, betul-betul. Terus berarti kriteria seks sehat itu kalau kita bahas secara mendetail ya, Dok ya. Ini apa aja, Dok? Seks sehat sebenarnya itu dia. Komponennya satu, sehat secara fisik. Itu dulu. Fisik itu artinya badannya bugar, ya tidak ada penyakit, tidak ada infeksi, ya. Kemudian sehat secara apa namanya? Mental atau psikis. Jadi pikirannya juga tidak yang sakit, tidak ada depresi, apalagi mungkin sampai schizofren gitu ya, yang perlu betul-betul mendapatkan bantuan dari yang ahlinya dalam hal ini psikiater gitu misalnya. Kemudian secara psikis tadi ya, emosi juga berkaitan dengan psikisnya ini, emosinya juga yang dibawa, diekspresikan juga sehat. Dan yang terakhir adalah sehat secara seksnya, sehat secara sosial. Jadi misalnya begini, kalaupun dia melakukan aktivitas seksual, ini urusan gue nih, lu nggak usah mikirin. Tapi ternyata itu jadi pikiran orang, dan orang secara agresif kemudian mengganggu kenyamanan berdua. Nah ini udah nggak sehat secara sosial. Jadi contohnya juga misalnya dalam konteks berhubungan seksual, kemudian terjadi kehamilan, kehamilannya tidak diinginkan, kemudian dia melakukan aborsi, aborsi sendiri orang nggak tahu, tapi akhirnya tahu, dan itu bisa jadi gunjingan. Dia bisa distigma, anak bandel dan lain-lain oleh lingkungannya. Ini juga bisa mengakibatkan seksnya menjadi tidak sehat karena tidak komplit begitu. Iya, iya. Jadi semua unsur ini harus sehat gitu. Dan dia juga prinsipnya adalah harus dilakukan dengan benar-benar tanpa ada paksaan atau tekanan. Iya. Konsen ya berarti ya. Iya. Harus sesuai persetujuan berarti. Iya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi gini, jangan sampai kemudian misalnya ketika pasangan yang sudah dewasa kemudian memastikan dirinya bahwa saya akan terikat secara seksual dengan satu orang ini, ya, apalagi dia sudah menikah gitu ya, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya juga. Ketika dia melakukan itu kemudian apa namanya, dan akan berkomitmen, salah satunya yaitu nggak bisa salah satu pihak aja yang kemudian pingin dan pihak lain tidak menginginkannya, dan itu dipaksakan juga terjadi. Misalnya saja hubungan seksual saat menstruasi begitu. Iya. Apakah nyaman melakukan? Secara seksologi medis nggak ada masalah sebenarnya hubungan seksual dilakukan saat menstruasi. Karena apa? Yang darah menstruasi itu kan dia adanya di dalam rahim. Yang terjadi perlukaan atau
pelepasan lapisan dalam dari dinding rahim itu kan di dalam rahim. Jadi darah cuma numpang lewat aja di vagina. Vagina sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya, kalaupun dilakukan hubungan seksual sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi balik lagi, secara emosional juga harus sehat. Apakah si pasangannya nyaman pada saat menstruasi? Kalau nggak nyaman ya jangan dilakukan. Atau pilihannya mungkin aktivitas seksual yang non penetratif, yang tidak melibatkan penis dan vagina, tetapi bisa dengan sentuhan lain, misalnya dengan ciuman, saling meraba, meremas, ya, menggunakan lidah, jari, jemari, dan itu juga sama-sama bisa memunculkan kesenangan pada pasangannya. Karena begini, yang paling penting adalah sahabat SMC tahu bahwa siklus respons seksual pada manusia itu semuanya sama. Komponen seksualnya semuanya sama, nggak ada bedanya. Jadi yang pertama harus ada dorongan seksual. Yang kedua bangkitan seksual. Kok dorongan seksual kan kepingin berhubungan seksual karena ada rangsangan seksual. Lihat pasangannya buka baju, aku jadi gairahnya muncul. Itu sangat normal. It's very normal. Kemudian ingin melanjutkannya, jadi ada bangkitan seksual. Yang kedua bangkitan seksual ini kalau laki-laki dia ereksi. Penisnya menjadi ereksi, tegang, dan itu adalah unsur utama juga dalam hubungan seks. Sementara perempuan mengalami lubrikasi, lubrikasi atau perlendiran. Itu proses transudasi namanya, darah masuk ke vagina, tetapi yang kemudian merembes itu cairan yang kelihatannya berwarna bening. Itu adalah tanda si perempuan sudah siap secara seksual. Saat terjadi penetrasi, terjadi lubrikasi, saat itulah saat yang paling tepat berhubungan seksual. Baru komponen yang ketiga adalah orgasme. Ya, orgasme ini yang dicari, kepuasan ini yang dicari. Ngapain juga gesek-gesekan, telanjang kalau nggak ada rasa senang, dan kemudian ada klimaksnya gitu loh. Itu klimaksnya itu ada orgasme. Padahal sebenarnya orgasme itu tanda-tanda lebih kepada kepuasan fisik ya. Ada satu lagi yang nempel di situ namanya satisfaction. Di situ ada emotionally involved. Jadi ada keterlibatan emosi. Ya, karena apa? Kalau misalnya dia orgasme saja, secara biologis hormon yang muncul adalah endorfin, hormon yang bikin rasa senang. Tapi pada saat itu ternyata satisfaction, dia puas juga. Jadi rasa nyaman, hormon yang keluar oksitosin. Kenyamanan ini hormon yang bikin intim loh, setia. Jadi sama pasangannya jadi nyaman banget. Nah itu. Nah pada saat yang bersamaan dengan orgasme ini pada laki-laki mengalami ejakulasi. Nah itu komponen seksualnya. Dan setiap orang punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi misalnya nih, perempuan diajak berhubungan, laki-laki kemudian sudah orgasme dan ejakulasi. Si perempuan belum, terus tiba-tiba laki-lakinya pergi tidur gitu aja. Sebenarnya ini masih belum pas, karena yang pas adalah si laki-laki juga bikinlah perempuannya juga sampai mencapai orgasmenya. Jadi jangan salah ketika perempuan bilang, "Dok, aku kok nggak tahu ya yang namanya orgasme kayak apa ya." Setelah didiskusikan ternyata pasangannya yang terlalu cepat menyelesaikan siklusnya. Jadi sampai dia ejakulasi cepat banget. Jadi sebenarnya masalah ada di yang laki-laki. Pantesan si perempuan belum juga dapat. Nah ini sebenarnya laki-laki juga perlu tahu. Jadi pada saat habis berhubungan seksual, kalau sebelum berhubungan seksual ada yang namanya foreplay. Sesudah berhubungan seksual ada yang namanya afterplay sebenarnya. Sesudah berhubungan, selesai, sambil tidur-tiduran, tanyain. Sambil dipeluk-peluk lagi, disayang-sayang lagi. Kamu barusan sudah dapat rasa menyenangkan nggak mah gitu ya misalnya. Udah Pak, aku tahu kok itu namanya orgasme, aku udah orgasme ya sudah selesai. Itu berarti selesai benar. Tapi kalau ternyata nggak pernah ditanyain, jangan-jangan si perempuan nanti akan kecewa. Ya hubungan seksualnya nggak tuntas. Nah, ketemu dengan situasi yang lain, curhat sama orang, ya sama laki-laki curhatnya yang juga senasib, yang mungkin kesepian, ternyata bisa saling misi, tiba-tiba ada peluang untuk meniru film-film drama Korea. Ya, drama-drama Korea banyak kan isinya selingkuh kan. Iya betul. Nah itu juga hanya gara-gara hubungan seksual yang tidak tuntas, yang belum itu artinya tidak sehat, akhirnya mempengaruhi relasi mereka, dan ternyata ketika ada orang lain yang menggoda, ternyata bisa membubarkan sebuah institusi yang namanya rumah tangga. Bayang nggak itu akhirnya ke situ jauhnya gitu ya. Jadi suka nggak suka, laki-laki dan perempuan sudah mengikatkan diri kepada pasangan, ya sudah menikah atau sudah punya pasangan yang tetap, ya memang harus memperhatikan kualitas dari hubungan seksualnya, termasuk melihat pasangannya apakah sudah bisa menikmati hubungan seksual atau tidak. Ketika ini ada masalah, harus as soon as possible you face your expert. Jadi harus sampaikan, konsultasilah kepada dokternya atau siapapun yang dianggap tahu mengenai hal ini. Iya. Berarti aspek yang
berhubungan sama seks sehat itu banyak banget ya dok ya? Banyak penentunya. Jadi Banyak penentunya. hubungan seksual itu hal yang sangat kompleks yang melibatkan fisik, psikis, emosi, bahkan pengaruh-pengaruh sosial juga. Iya. Jadi misalnya aja contohnya misalnya anak muda ya yang sudah matang secara seksual, sudah puber, umur 18 tahun, udah punya pacar, tapi masih mikiran jauh dari menikah. Tapi sudah melakukan hubungan seksual dengan karena ikut-ikutan atau senang-senang, harusnya berpikir juga secara sosial kalau ini hamil, nggak diinginkan, gimana ya? Apa udah siap ya? Karena anak muda kalau yang jadi ukuran sebenarnya bukan lagi mereka mengajarkan mereka bisa atau tidak bisa berhubungan seksual, tapi apakah tahu atau tidak tahu resikonya. Awalnya kissing, lanjut necking, licking, petting, nungging, jadinya bunting. Ada Kalau udah yang kayak bunting gitu. pusing semua gitu, Iya. pusing terakhir gitu. Nah, kan itu yang nggak diharapkan salah satunya. Jadi memang bagaimana kemudian setiap orang paham dengan dirinya bahwa kalaupun saya sudah siap, sudah mampu berhubungan seksual, apakah siap dengan resiko-resikonya. Mereka yang sudah menikah, sudah dewasa, secara ekonomi sudah matang, sudah siap berhubungan seksual, tentunya akan jauh lebih siap dibandingkan yang belum. Nah, mereka yang sudah matang, yang sudah siap, harusnya melakukannya dengan sehat. Semua komponen 4 tadi, fisik, psikis, emosi, dan sosial itu harus sehat. Iya, nggak cuma fisik aja ya. Betul. Karena kan orang biasanya berpikir tuh cuma, itu kan hubungan fisik aja. Suka gitu kan kalau misalnya kita baca di artikel-artikel Ya. berhubungan fisik gitu. Padahal sebenarnya aspeknya banyak gitu, Banyak. nggak cuma itu. Nah, teman-teman, sahabat SMC semua bisa nih mulai ngasih pertanyaan ya ke kita. Nanti kita bisa jawab satu-satu. Udah ada satu pertanyaan dari akun Nyoman Sudiase. Apakah orang dengan skizofrenia boleh melakukan hubungan seks? Ya sebenarnya balik lagi, sesungguhnya kan sebisa mungkin adalah kondisi yang paling prima untuk melakukan hubungan seks yang sehat adalah itu, kesehatan fisik, emosi, psikisnya, dan juga sosial. Ketika ada salah satu saja, kemudian terganggu, kemudian akan mengurangi kualitas seks yang sehatnya. Cuma ketika pertanyaannya, apakah bisa melakukan hubungan seksual? Tentu saja salah satunya harus bisa dikontrol adalah bagaimana dia mengontrol emosinya. Nah, mereka yang mengalami schizofren kan beragam juga tipe schizofren itu, dan kemudian juga gradasi sakitnya juga, dan kemudian bisa mengontrol emosinya juga bisa sangat beragam. Jadi untuk mereka yang benar-benar masih terganggu, itu perlu pendampingan, dan atau yang sudah punya pasangan lain yang salah satunya bisa mengukur apakah ini bisa dilakukan atau tidak hubungan seksual. Karena apa? Pada beberapa kasus ya justru misalnya begini, apakah mereka yang schizofren kemudian dengan beberapa gejala-gejala yang sifatnya depresi begitu, yang tidak yang excited gitu ya, apakah dia juga bisa melakukan hubungan seksual? Nah, pada beberapa kasus kan mereka yang mengalami schizofrenia dengan depresi begitu misalnya, itu ada penurunan kesadaran. Kalau diperiksa hormon testosteronnya juga sangat berhubungan, low testosteron, dengan kejadian-kejadian depresi gitu misalnya. Dan itu pasti akan mengganggu juga komponen seksualnya, entah dorongan seksualnya yang menurun, entah fungsi ereksinya yang ternyata tidak bisa muncul, atau kalaupun dilanjutkan dia tidak bisa menyelesaikan sampai dengan tahapan terakhir misalnya orgasmenya. Tetapi jika kesadaran kemudian bisa dikendalikan semua problem-problem yang bersifat psikiatriknya, dan sudah merasa dirinya more stable, nggak ada masalah sebenarnya untuk berhubungan seksual. Tapi perlu benar-benar didampingi oleh pasangannya yang sudah paham kondisinya. Jadi bagaimana kemudian memilih, misalnya adalah waktu untuk berhubungan seksual, saat untuk berhubungan seksual, tempat untuk berhubungan seksual. Jangan ditambah dengan tekanan-tekanan yang kira-kira membuat problem psikiatrinya bisa tiba-tiba muncul. Gitu. Jadi pasangan yang kira-kira tahu ini di tempat ini nyaman nih. Oh, kalau waktunya seperti ini, mungkin bukan malam yang disukai, lebih kepada sore, remang-remang di tempat mana, itu akan membawa sebuah kenyamanan, go ahead, nggak apa-apa. Jadi pengalaman pertamanya misalnya dengan pasangannya itu akan menentukan juga yang berikutnya. Jadi jangan sampai pengalaman pertamanya malah membuat problem psikisnya atau psikiatrinya jadi tidak mendukung upaya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih sehat. Jadi kayak trauma gitu ya dok Ya. ya. Terus berarti kuncinya tuh di stabilitas ya. Ya, jadi kan itu dia tadi. Ketika kita berbicara tentang sehat, ya semua komponen itu harus sehat. Jadi untuk emosi supaya sehat,
psikis supaya sehat berarti harus stabil tuh. Begitu. Iya, betul. Terus kita mulai lagi ya. Oh, ada pertanyaan lagi dari Raden Ayu Dwi Puspitasari. Dok, apa ya yang harus dilakukan pada saat pertama kali berhubungan jika kedua pasangan sama-sama belum berpengalaman? Iya. Iya. Ya memang saya juga udah lama ya sering kali juga menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan ada cerita-cerita unik, lucu dan lain sebagainya. Saya malah pernah punya klien dokter loh dua-duanya, dokter gigi ya sudah cukup dewasa, artinya udah dokter gigi kan udah tamat nih, udah tamat, usianya udah dan belum pernah berhubungan sama sekali. Oke. Dan sesudah 3 hari saya diundang kalau nggak salah waktu itu untuk datang ke pernikahan, saya nggak sempat. 3 harinya nelpon saya. Dan apa yang terjadi selama 3 hari belum pernah berhubungan seksual karena nggak pernah tahu bagaimana itu mau melakukan penetrasi. Bisa kebayang nggak ya? Udah orang yang artinya ternyata hal seperti ini juga tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan dan lain-lainnya itu ya, atau tingkat kemapanan ekonomi enggak. Jadi yang namanya juga first experience tentu saja harus mempersiapkan diri sih sebenarnya dengan berbagai informasi, tanya sana, tanya sini. Karena intinya adalah ketika ingin mencoba pertama kali berhubungan, yang pertama harus relax. Relax dan menerima bahwa ini kondisi first time memang akan bikin banyak yang mengganggu emosi, deg-degan, takut, grogi dan lain-lain. Ya kalau memang seperti itu, diskusikan dengan pasangannya. Itu yang pertama. Jangan pernah nutup diri sama pasangannya. Apalagi first timer dua-duanya, rookie dua-duanya, yang sama-sama beginner dua-duanya. Jadi dua-duanya harus saling diskusi dulu. Karena apa? Semua proses harus relax. Kemudian ada intimacy, ada romantisme. Jadi baru bisa tuh buka baju, buka celana. Karena kalau nggak bisa, karena kalau malu buka celana gimana hubungan seksual bisa terjadi kan gitu ya. Nah prosesnya adalah harus buka semuanya. Nah kadang-kadang yang belum pernah memang malu-malu tuh. Lihat, aduh aku malu buka baju di depan pasanganku. Tapi suka nggak suka, sudah menikah, sudah sah harus buka baju kalau berhubungan. Kalau mau berhubungan seksual. Itu yang dipersiapkan semua. Baru nanti berpikir tentang bahwa dalam proses itu ada yang namanya foreplay, ada yang namanya play, ada yang namanya afterplay. Foreplay inilah yang kemudian mengkondisikan supaya hubungan seksual bisa terjadi dengan baik. Rangsang dulu dengan cium-ciuman, ya, raba daerah pekarangsangannya, dan terima itu. Kalau nggak nyaman bilang nggak nyaman, kalau nyaman senang bilang suruh terusin sampai akhirnya benar-benar terangsang. Terangsang semua itu automatically biasanya ketika sudah ereksi maksimal, ada basah. Nah, jadi jangan ragu-ragu, sudah lakukanlah hubungan seksual. Biasanya sih masih bingung-bingung itu beneran nih diarahin mana ini vagina gitu ya. Bener nggak ini lubang vagina? Kita ngomong ilmiah loh ini ya. Jadi sudah benar nggak penetrasinya? Itu pasti di menit-menit pertama itu masih membingungkan. Tetapi ketika sudah dalam tanda petik ketemu dan kemudian terjadi penetrasi, rasa menyenangkan datang, semua proses ini berjalan lancar. Mengalir begitu saja Mengalir ya. begitu saja. Karena yang berikutnya adalah dalam konsep siklus respons seksual ada yang namanya excitement, ada yang namanya plateau, ada yang namanya orgasm, ada yang namanya resolusi. Rangsangan seksual itu ada di siklus excitement, bangkit dulu semuanya. Itu tubuh akan merasakan lain tuh, berubah, ada rasa senang. Otomatis yang kakinya misalnya ragu jadi lemes, relax, kemudian dibukakan langsung mau. Kemudian juga kok kena sentuhan kelaminnya juga akan terasa lebih menyenangkan. Kok rasanya lebih kembung, aliran darah masuk ke situ. Laki-laki juga kok ereksi dan kemudian ada basah, silakan lanjutkan. Nah, jadi nikmati saja kemudian perjalanan pertamanya, jangan terlalu mungkin relax saja, jangan terlalu berharap harus kuat, harus berhasil, nggak usah. Yang pertama just do it ya. Nanti yang berikutnya hubungan seksual itu sebenarnya juga sama seperti untuk mendapatkan kemudian rasa yang paling menyenangkan, posisi yang paling bagus, semuanya perlu dilakukan berulang kali. Jadi semacam latihan juga sampai akhirnya nanti yang laki-laki tahu bahwa daerah pekarangsangan yang diminati oleh si perempuan ternyata dia paling suka di mana untuk dirangsang. Perempuan juga begitu, saatnya kapan dia bisa mencium, saatnya kapan penetrasi dilakukan, dan berapa lama hubungan seksual itu akhirnya menjadi favorit yang disenangkan. Itu akan menjadi pilihan setelah berulang kali dilakukan seperti something like a latihan lah begitu ya. Bisa karena terbiasa ya. Ya betul. Iya. Berarti kalau dari yang tadi saya tangkap dari jawaban dokter, edukasi seks dari kecil itu sebenarnya perlu banget ya. Ya, sex education is a must. Ya, ketika seseorang menempatkan
sex education itu sebagai suatu hal yang tabu dan tidak diberikan, kemudian dipikir anak-anaknya ntar tahu sendiri di zaman sekarang ini. Itu semua adalah omong kosong. Jadi sebenarnya tugas dari orang tua lah pertama kali ketika punya anak yang sudah mampu berkomunikasi, salah satunya adalah mengajarkan tentang sex education yang sangat sederhana di rumah. Di rumah itu apa? Pada saat si anak mungkin sudah umur 3 tahun atau 2 tahun menjelang 3 tahun, ada yang namanya fase falik, di mana si anak seneng banget nyentuh kelaminnya. Tanpa dia tahu itu ini boleh apa enggak sih, pokoknya diseneng sentuhin kelaminnya. Bonekanya disentuh-sentuhin di kelaminnya. Laki-laki mungkin sering megang-megang mecil-mecil istilahnya begitu ya kelaminnya. Itu biasa dan rasanya menyenangkan. Dan dia mungkin juga sudah mulai berani ke kamar kecil sendiri sambil memegang kelamin gitu. Itu sebenarnya adalah momentum yang tepat buat satu, mengajarkan untuk merawat organ kelamin anaknya, pipis yang benar bagaimana. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan pencegahan agresi dari orang dewasa, pencegahan kekerasan seksual. Jadi diajarkan kalau misalnya pakai baju bagaimana yang benar, pakai celana bagaimana benar. Kalau misalnya mau buka baju begitu, siapa yang boleh? Hanya boleh papa sama mama yang buka baju. Kalau ada om siapa yang kenalan itu jangan dikasih buka baju. Kalau ke dokter harus ada papa mama juga. Jadi nggak sembarangan orang gitu ya. Nah itu salah satu contoh sex education yang sederhana untuk melindungi dia dari kemungkinan pelecehan seksual orang dewasa. Karena kasusnya banyak sekali ternyata Laksmi. Dikasih permen, ya dikasih boneka, disuruh buka celana, disentuhin kelaminnya, ternyata dia senang karena fase falik dan dianggap si om yang ngasih ini om yang baik terus. Nah, padahal itu nggak boleh, belum saatnya. Fungsi orang tua nanti kalau udah dewasa baru ngajarin tentang menstruasi, akil balik, pubertas, pacaran sehat, kemungkinan resiko hubungan seksual. Nanti itu berjalan dengan waktu, kita harapkan orang tua sangat dekat bisa dengan anaknya ketika dia juga sudah mau terbuka dengan memberikan sex education. Nanti gurunya double, kalau di sekolah ada guru nanti, mungkin punya kakak-kakak lagi nanti yang akan ngajarkan. Mudah-mudahan bisa memilah informasi yang benar untuk kemudian melakukan itu, bukan yang mitos-mitos. Mitos seksual kan banyak banget. Iya. Iya. Terus ini nih, tadi kita ngebahas tentang pacaran sehat pada remaja ya. Bagaimana pandangan dokter tentang seks sebelum menikah? Ya. Kayak masih tabu kan di Indonesia, padahal sebenarnya kita nggak bisa menutup mata, banyak yang melakukannya gitu. Ya. Terlalu banyak sudah penelitian yang dilakukan baik dari skala kecil maupun skala multi center di Indonesia tentang hubungan seksual pranikah. Hasilnya sangat bervariasi. Ada yang 10% sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kalau bagi saya itu terlalu kecil ya. Berdasarkan berapa penelitian riset di Indonesia, saya masih bisa mengambil rata-rata sekitar 30-40% sebelum menikah sudah pada berhubungan seksual. Artinya begini, yang kita khawatirkan dari ini sebenarnya adalah remaja melakukan hubungan seksual tapi nggak ngerti resikonya. Ya, tetapi kalau dia sudah mulai cukup dewasa melakukan hubungan seksual, siap sama resikonya dan paham pencegahannya, mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, nah, jadi contohnya adalah begini, saya pernah punya kedatangan pasien ke SMC begitu ya, anak masih umur SMA kelas 1 ya terkena gonore, kencing nanah begitu ya. Saya tanya kan, dari mana ini bisa dapat seperti ini? Laki-laki ini, dok, ini saya yakin deh ini pacar saya nularin saya. Ini mungkin seperti tidak terbiasa kalau orang-orang yang masih terlalu ya dalam tanda petik tidak terlalu terbuka dengan dunia, ya, culun lah begitu ya. Karena faktanya ini terjadi gitu. Jadi diduga teman pacarnya, yang jadi pacarnya itu yang nularin. Kok kamu bisa menduga dia? Iya, soalnya dia kan sudah pernah berhubungan pacaran dengan teman sekelasku juga yang lain 2 orang dan sudah berhubungan seksual sama itu. Jadi dengan gampangnya cerita begitu ya. Sekarang saya tanya, ini kena infeksi menular seksual, ayo kita terapi. Terus pasangannya harus diterapi juga. Iya, nanti saya kasih tahu deh, pokoknya biar sembuh semuanya. Saya nggak tahu deh habis ini mau putus apa enggak, kan gitu. Terus kamu berhubungan seksual sampai terkena infeksi menular seksual begini kan ada resiko terjadi kehamilan. Iya dok, bisa. Dengan polos bilang gitu. Terus kalau misalnya pacarnya hamil, gimana? Pacar hamil? Aku kan udah diketahuin ya sama orang tua aku pacaranku kayak gini. Kalau hamil ya tinggal bilang sama orang tua, minta dikawinin.
Oh gitu. Kapan itu maunya kamu? Ya nanti tamat dulu. Aku kan masih semester kelas 1. Tapi kamu udah berhubungan seksual sekarang loh. Udah siap hamil nggak pacarnya? Oh iya ya, gitu. Artinya kadang-kadang dia punya ilmu, pengetahuan yang cukup juga. Kalau berhubungan seksual bisa lo bikin hamil pasangan. Kemudian yang kedua, sikapnya ternyata nggak mendukung itu. Ya tetap aja dia berhubungan seksual tanpa menggunakan proteksi kondom misalnya atau alat kontrasepsi. Yang paling bagus untuk remaja kalau mau melakukan pencegahan tapi tetap berhubungan seksual kan menggunakan kondom. Karena kondom dia punya double function untuk mencegah infeksi menular seksual, mencegah kehamilan. Iya. Kan begitu. Kalau alat kontrasepsi lain kan nggak bisa mencegah infeksi menular seksual. Apalagi ini jelas-jelas pasangannya ternyata udah gonta-ganti pasangan. Nah itu contohnya anak SMA zaman sekarang juga sudah melakukan hubungan seksual. Fenomena ini banyak terjadi karena apa? Satu, tekanan sebaya. Yang kedua, pengaruh media. Ketiga, memang sifatnya ingin tahu dan coba-coba. Dan belum lagi banyak informasi yang membuat mereka kepingin. Banyak sekarang kan di zaman sekarang video-video porno beredar, Iya. ya kelihatan masih muda-muda. Ini seumuranku. Belum lagi beberapa fenomena yang tahun kemarin tuh misalnya ada yang eh, kedapatan video sedang melakukan aktivitas seksual di dalam mobil tersebar. Itu kelihatannya masih SMP sama SMA. Jadi bagi mereka ini, oh ada referensi nih. Iya. Teman-temanku udah pada begini gitu. Nah, padahal ada resikonya loh di belakang itu. Nah, sekarang resiko tambahannya itu yang pakai gadget itu bisa beredar. So use your gadget responsibly ya. Jadi harus bertanggung jawab menggunakan gadget juga gitu. Untuk yang muda. Nah, mereka juga tidak tahu ternyata kalau kehamilan yang dilakukan sebelum menikah ini bisa berakibat kehamilan yang buntutnya adalah nggak siap bertanggung jawab dan akhirnya memilih jalan pintas untuk aborsi. Dan sayangnya seringkali aborsinya nggak aman. Dan sayang juga banyak yang menjual pil-pil tidak bertanggung jawab di internet. Jual pil aborsi terus dikirim, minum sendiri. Itu bukan atas rekomendasi dokter, resiko perdarahan dan resiko infeksi juga sangat tinggi. Itu yang perlu diperhatikan buat anak muda ya. Wah, itu penting banget ya ternyata. Semua anak remaja harus denger ini. Iya. Terus ini dok, kalau misalnya saat pandemi gini ya, kita balik lagi ke topik. Gimana memenuhi kebutuhan hubungan seksual itu? Apalagi kan ya kita semua pakai masker ya, maksudnya kita sangat menjaga diri kita. Nah, ini kan hubungan seksual harus membuka semuanya dong gitu. Itu gimana dok? Jadi begini, prinsipnya sebenarnya, jadi begini, infeksi corona ini atau SARS-CoV-2 ini adalah virus yang penularannya sangat cepat. Kemudian bahan apa yang bisa menularkan? Beberapa lembaga dan kita semua sudah tahu yang banyak dimunculkan adalah droplet. Droplet itu percikan liur. Berarti di liur dia juga ada. Ya, kalau dia bisa loncat karena dipercikan. Sebenarnya di bawahnya ada di liurnya itu banyak sekali virusnya begitu. Yang kemudian apakah ada di cairan mani, sperma gitu? Ada, tetapi tidak terbukti dari beberapa penelitian itu sanggup menularkan. Kemudian ada sedikit di feses, di kotoran, dan ternyata itu punya potensi kecil. Ya, sementara cairan-cairan yang lain enggak. Nah, jadi begini, dari situ kemudian dihubungkan dengan hubungan seksual yang mana nih yang nularin, gitu ya. Ternyata penetrasi tidak terlalu terbukti menularkan. Jadi, cuma ini perlu penelitian lebih banyak lagi. Tetapi yang sudah benar-benar terbukti adalah justru kontak liur. Berarti hubungan seksual yang penetrasinya tidak lebih beresiko dibandingkan adalah ciuman. Ciuman dalam atau friend kissing atau wet kissing ini yang lebih berpotensi. Makanya kemarin lucu ada satu kasus dijadikan sebuah cerita kalau nggak di Austria, di Belgia itu. Dia sembunyi-sembunyi ketemu pacarnya dan di keluarganya ada yang positif tapi dia nggak periksa mungkin karena gejalanya tidak terlalu berat. Ketemu sama pacarnya begitu, kemudian dia berpikir untuk menuntaskan dorongan seksualnya cuma wet kissing aja. Wah. Daripada aku berhubungan seksual menurutku menular, aku sayang-sayangannya dengan wet kissing. Justru itu yang menularkan. Wet kissingnya ini yang menularkan begitu. Jadi untuk mereka yang terpisah jarak, ya hati-hati. Pastikan banget pasangannya ini sebenarnya aman dari virus COVID-19, virus SARS-CoV-2 atau dia tidak berpenyakit COVID-19. Gimana caranya? Ya otomatis harus periksa. Ya misalnya kalau di Indonesia rapid test gitu ya 2 kali seri atau langsung swab tenggorokannya gitu jika itu ternyata bisa tentatif dilakukan. Hanya untuk memastikan bahwa saya kepingin ketemu pasangan saya kemudian tinggal bareng. Saya mungkin terpisah jarak ketemu istri saya sekarang jadi pastikan dulu dia tidak membawa
virus dengan pemeriksaan, atau dia mencoba karantina dirinya 14 hari. Jika selama ini tidak punya keluhan dan tidak muncul keluhan, ya mungkin aman. Ya, ketika aman boleh berhubungan seksual. Tapi kalau itu tidak dilakukan, solusinya apa? Kalau long distance relationship, solusinya adalah long distance sex. Jadi melakukan virtual sex. Masih boleh kok, ya zaman sekarang ada gadget nih, lakukan video call atau video phone yang bersifat seksualitas, merayu pasangannya, romantisan di situ, mungkin buka-bukaan juga nggak apa-apa, asal jangan direkam aja. Iya. Ya boleh kok, itu berdua ini, itu aja. Nah, terus masing-masing mungkin masih boleh melakukan misalnya memenuhi dorongan seksual sendiri dengan melakukan masturbasi. Nggak apa-apa, sampai pada detik itu, everything is so safe. Dan Anda lakukan aja itu selama pandemi ini masih belum tuntas, kalau memang itu bisa dilakukan. Tapi kalau nggak sabar, harus ketemu banget, salah satu dan dua-duanya harus memastikan diri aman dari COVID-19. Iya, itu yang paling penting ya. Iya. Ini kita udah sampai ke penghujung acara ya dok ya. Oke, Ada pesan dan saran untuk penonton sahabat SMC nggak nih dok? Ya. Jadi begini, apalagi di eranya pandemi ini, di masa, apalagi kita sekarang bilangnya kan new normal, padahal kasus-kasus masih banyak, pandeminya belum selesai, tapi udah mulai pada membuka diri. Ya, sang pertama adalah protokol kesehatan, harus itu dijalankan. Kalau ada yang nyaranin jangan pakai masker, nggak usah diikutin. Ya, ada yang bilang ngumpul-ngumpul aja, nggak usah diikutin, karena kita berharap tetap safe dari virus ini. Yang kedua, selama pandemi ini memang kelihatannya kita ngumpul di rumah, dan pasangan tuh kelihatannya bakal punya banyak waktu untuk bisa bermesraan, berromantis, melakukan hubungan seks. Ya, tetapi pada beberapa pihak justru ketika saat ngumpul, di saat pandemi, nggak bisa tercapai kenyamanan itu. Karena apa? Satu, masih ketakutan akan tertular virus. Dua, belum lagi status ekonomi dan pekerjaannya di PHK, atau nggak bisa jualan, nggak bisa bekerja. Jadi ada masalah ekonomi juga yang terlibat. Jadi itu yang mengganggu hubungan seksualnya. Jadi bisa kebayang misalnya saat berhubungan seksual, tiba-tiba laki perempuan udah siap berhubungan seksual, tiba-tiba isinya bilang, "Pak, inget loh, 2 hari lagi bayar cicilannya." Nah, langsung hubungan seksual nggak bisa dilakukan begitu ya. Dan kalau ternyata muncul juga akibat dari hal itu, terjadi disfungsi seksual, dorongan seksual menurun, fungsi ereksi terganggu, silakan as soon as possible lakukan kemudian konsultasi. Ya, silakan saja datang untuk berkonsultasi. Sekarang banyak layanan konsultasi online yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan teknik-teknik yang bisa dipertanggungjawabkan walaupun lewat online gitu misalnya. Paling tidak ketika ada masalah langsung berkonsultasi. Dan yang penting berikutnya adalah harus tetap saran saya setia dengan pasangannya. Iya, itu penting banget ya untuk mengurangi penularan ya dok ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih banyak nih dok udah mengisi acara perdana. Terima kasih Laksmi. Ya, ngobrol sehat bersama Klinik SMC. Sahabat SMC semuanya, terima kasih banget nih udah nonton dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf kalau misalnya belum semuanya terjawab ya dok ya. Banyak pertanyaan ya. Iya, banyak pertanyaan yang masuk, belum semuanya terjawab nih. Ini mau dijawab dengan bagaimana, mungkin kita bisa diskusikan setelah ini ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan hadir kembali dengan episode-episode selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya.